Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, kita jumpa lagi di channel KUA Kecamatan Bungaraya. Siang yang berbahagia ini kita jumpa lagi, lama tidak berjumpa, dalam rangka memberikan wawasan dan motivasi kepada khususnya rekan-rekan KUA, Kepala Kantor Urusan Agama Bungaraya, begitu juga kain dengan staf-staf, untuk meningkatkan rasa disiplin dan rasa tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja kita di masing-masing tempat, begitu juga kaitan dalam rangka meningkatkan apa yang digadang-gadangkan oleh pemerintah pusat tentang revitalisasi. Baik pemirsa yang berbahagia, kali ini berjumpa lagi dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya, yaitu Bapak Arman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kudus. Di sela-sela kehidupan kita dalam rangka melayani pelayanan, sebagaimana pada siang yang berbahagia ini sudah pelaksanaan dari pagi hingga siang ini masih terus melayani masyarakat. Tentunya ada sedikit waktu yang akan disampaikan Bapak tentang bagaimana era ke depan yang dimaksud dengan revitalisasi di KUA. Untuk itu sedikit banyaknya Bapak menjelaskan apa yang dimaksud dengan revitalisasi era masa depan dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kudus. Bicara kita tentang bagaimana KUA kita masa akan datang, pemerintah hari ini sudah melakukan yang namanya program revitalisasi KUA. Merevitalisasi KUA kan berarti mencoba bagaimana memperbaiki kondisi KUA itu sebenarnya. Karena kita juga harus akui selamanya Pak Kudus, KUA yang ada selama ini, sebagian KUA selama ini menganggap pelayanan kita hanyalah pelayanan tidak lebih dari hanya pernikahan dan berkutat tentang itu saja, dan seolah-olah yang lain tidak ada. Sehingga keberadaan kita sebagai KUA, keberadaan kita di tengah masyarakat kadang-kadang kurang bermakna dan kurang berarti. Kenapa kita katakan demikian? Karena masyarakat hanya berhubungan dengan persoalan pernikahan, rujuk dan sebagainya. Sementara pemerintah ingin menghadirkan KUA itu menjadi sebuah ujung tombak di tengah-tengah masyarakat tentang kehidupan keberagamaan yang ada, terutama bagi kita Indonesia yang disebut dengan modernisasi beragama. Maka ini memang pemerintah berupaya bagaimana kapasitas dan kapabilitas KUA itu bisa berarti dan bermakna di tengah-tengah masyarakat. Maka dimunculkanlah namanya revitalisasi KUA. Dan tahun ini 10 KUA di launching seluruh Indonesia, dan kita di Riau belum mendapat itu. Maka untuk tahun 2022 ada namanya revitalisasi KUA yang akan dilaksanakan 1000 se-Indonesia, yang diharapkan sampai 2024 revitalisasi keseluruhan KUA itu bisa terlaksana. Maka bagi kita tentu kalau kita tengok revitalisasi itu bagaimana menjadikan standarisasi itu secara nasional, baik dari gedung dan sebagainya. Kita kalau berharap untuk gedung, bagaimana pembangunan gedung, terutama kita di Bungaraya ini mungkin akan lama, karena persyaratan untuk mendapatkan itu tentu harus ada tanah yang sudah bersertifikat atas nama kelembagaan Kementerian Agama. Tetapi kita tidak boleh berkecil hati, karena sesungguhnya dari revitalisasi yang ada itu, pemerintah tahun 2022 nanti akan melaksanakan revitalisasi terhadap 1000 KUA seluruh Indonesia. Kita berharap siap selama ini belum terimbas atau belum pernah dapat revitalisasi, tahun 2022 ini mudah-mudahan kita mendapat itu. Jadi titik fokus sekarang tentang revitalisasi itu tidak saja standarisasi bangunan, yang bangun terus dibangun oleh pemerintah pusat harus begini bentuknya, standarnya begini, tapi yang ingin kita lakukan untuk tahun 2022 ini, terutama kita yang berada di Kecamatan Bungaraya secara khusus dan Siak secara umum, adalah bagaimana pertama itu kita ingin meningkatkan sumber daya manusia KUA itu sendiri.
Artinya seluruh pegawai KUA mempunyai sebuah kemampuan yang sesuai dengan sebuah harapan kita. Baik penyuluh, baik penghulu dan staf-staf itu mempunyai kemampuan di dalam memberikan pemahaman-pemahaman terhadap masyarakat dan memberikan pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat. Artinya tidak ada lagi KUA yang katakan saya tak bisa melakukan itu bukan urusan saya, itu bukan tugas saya. Tidak ada lagi SDM KUA yang ngomong begitu. Artinya kesiapan dari pegawai atau SDM KUA itu wajib bisa memberikan penjelasan terhadap artinya kemampuan dari sumber daya manusia KUA itu harus kita tingkatkan. Mungkin ini dengan pelatihan-pelatihan nanti atau mungkin bimbingan-bimbingan dan sebagainya. Walaupun tidak kita mendatangkan orang, tapi setidaknya kepala kantor urusan agama itu mereka bisa melakukan pembinaan terhadap staf-staf atau anggota-anggota yang ada, termasuk penghulu agama honorer. Hari ini kan akan ada namanya semacam informasi akan dijadikan P3K. Ini menjadi sebuah harapan. Artinya Pak itu juga nanti harus punya kemampuan sesuai dengan harapan dan keinginan kita agar KUA ini bisa bermakna di tengah-tengah masyarakat. Dan selanjutnya memang dalam rangka revitalisasi ini juga Pak Kudus memang harus pembenahan di samping sumber daya manusia, kemampuan teknologi kita harus ada. Kalau kita alhamdulillah secara sederhana IT kita sudah ada, laptop kita semua sudah, kemudian internet kita juga sudah. Maka bagaimana sekarang SDM kuota itu mampu memanfaatkan fasilitas yang ada. Jangan nanti komputer ada, laptop ada dan sebagainya, tapi dia tidak bisa. Ini yang harus kita benahi. Itulah mereka meningkatkan kemampuan manusia kuat sendiri. Yang selanjutnya tentu kita Pak Kudus di dalam rangka revitalisasi ini juga tempat pelayanan kita itu, kalau bahasa orang sekarang namanya resepsionisnya itu kan ya. Nah, ini kan sebagai macam barometer Pak Kudus. Orang berkunjung, orang datang ke kantor KUA ini jangan nanti kita seperti pelayanan-pelayanan yang tak bermakna. Artinya memang itu harus kita benahi nanti. Ini pelayanan resepsionis itu kalau kita sudah mulai melakukan pembinaan ya begitu. Sudah mulai kita lakukan perubahan-perubahan. Jadi tempat, mejanya dan sebagainya memang harus kita perbaiki. Jangan hanya mejanya, tempat duduknya tidak nyaman kan gitu kan. Dia tidak nyaman, bagaimana dia akan memberikan kenyamanan terhadap orang lain. Jadi resepsionis kita itu seperti hotel-hotel lah begitu. Bagaimana hotel-hotel mewah memberikan pelayanan kepada kita berasa seperti itu. Sehingga orang datang ke kantor KUA nanti dia merasa nyaman. Dia berurusan dengan kita, oh luar biasa KUA sekarang udah lakukan pembenahan ini. Sejuk kita ke sana katanya, nyaman kita ke sana. Kalau ada orang bermasalah, Pak perlu datang ke sini dengan adanya resepsionis yang mendukung tadi, mereka masalah yang mereka hadapi, tapi nyampai di sini walaupun belum kita bicara tentang masalah, tapi mereka sudah nyaman dengan kita. Itu Pak Kudus. Artinya memang segalanya harus kita perbaiki secara baik. Yang selanjutnya tentu titik fokus kita juga Pak Kudus, moderasi beragama ini berarti KUA akan menjadi tempat rujukan seluruh agama yang ada di Indonesia. Jadi tidak Islam saja nanti. Jadi di ruangan kita itu harus ada ruangan. Kalau kita sekarang alhamdulillah kan sudah ada Pak Kudus, ruangan sudah kita coba tata kan begitu kan. Tetapi penataan dan sebagainya itu harus memang kita bina dan kita tingkatkan lagi. Kalau bisa ber-AC, kita ber-AC semua. Semua nyaman kan? Jangan nanti orang berurusan panas gerah dari sini ya kan gitu ya. Itu enggak betah ya kan. Nah, jadi ini memang akan kita lakukan semua. Artinya revitalisasi yang kita harapkan untuk tahun 2022 nanti itu kita dapat. Nah, itu pertama dulu harapan kita. Mudah-mudahan kita melakukan pendekatan dari terhadap kemana, baik untuk nanti kepada provinsi, bagaimana revitalisasi ini bisa kita rebut. Karena kita harus akui Pak Kudus, satu-satunya di Riau yang tidak dapat revitalisasi sampai hari ini adalah Siak. Nah, kenapa ini bisa? Inilah butuh tangan yang bisa menghubungkan kita dengan provinsi. Lobby kita dengan provinsi harus sekarang Pak Kudus. Kita tidak bisa hanya duduk di sini ya, nunggu orang. Nanti mungkin orang provinsi nanti akan ngasih kita revitalisasi, tidak bisa sekarang Pak Kudus. Memang harus gesik kita ke sana. Nah, jadi memang kepala KUA ke depan itu kita berharap
di samping dia memanage kantor yang ada di sini, dia harus mampu punya kemampuan untuk melakukan pendekatan-pendekatan kelembagaan terhadap Kemenak. Kemudian Kemenak juga bisa melakukan pendekatan kepada provinsi, provinsi nanti bisa melakukan pendekatan kepada pusat, sehingga harapan kita, karena zamannya juga sekarang, zaman harus melakukan pendekatan-pendekatan itu, kalau tidak kita akan ketinggalan. Jadi karena itu kemampuan itu kita harapkan ada di kepala kantor urusan agama yang ada di Siak secara umum, dan tentu kita secara khusus Bunga Raya. Kita berharap Bunga Raya untuk tahun 2022 bisa melakukan itu, dan mudah-mudahan bisa kita benahi itu, mudah-mudahan kita bisa melakukan revitalisasi secara utuh, secara keseluruhan. Walaupun mungkin gedung kita tidak usah kita tertulis sana dulu, tapi bagaimana kegiatan-kegiatan kita sudah menunjukkan arah revitalisasi itu, Pak Kudus. Mungkin itu Pak Kudus, ke depan mudah-mudahan termasuk juga Pak Kudus selaku staf Puan, kan? Jadi tidak bisa diam lagi Pak Kudus. Pak Kudus harus gesit, harus banyak inovasi-inovasi yang harus dilakukan oleh Pak Kudus dengan kawan-kawan. Jangan hanya kepada Puan kita mengharapkan. Jangan hanya ke kepala, tapi kepada kita semua, seluruh stakeholder yang ada di di kepala kantor urusan ini, kantor urusan agama KUA ini, semua harus berubah. Terus terakhir nih Pak ya, sebagai Pak, wawasan, tadi dikatakan terus digarisbawahi tentang Siak sendiri belum ada harapan untuk menjadi sebagai revitalisasi yang sudah dirancangkan oleh pusat. Tentunya pandangan Pak untuk menggugah kawan-kawan KUA yang ada di Kabupaten Siak ini, wawasan, pandangan, bagaimana kita jemput bola, coba Pak, pandangan Bapak supaya terima kasih Pak Kudus. Ya, ini yang saya katakan tadi, kita sejak dilontarkannya revitalisasi oleh pemerintah pusat sampai hari ini, kita belum tersentuh dengan revitalisasi itu sendiri. Maka memang ke depan kita berharap sumber daya manusia kita KUA, kemudian Kemenak, kita bisa saling koordinasi, kan, saling melakukan pendekatan kepada, kalau kita tentu kepada Pak Kemenaknya dulu. Bagaimana Pak Kemenak dengan Pak Kasih, itu Pak Kasih dengan Pak Kemenak bisa memahami ini, dan kemudian Pak Kemenak nanti bisa menjembatani kita dengan Kanwil, kan begitu kan. Saya tak mungkin Pak Dus KUA langsung melompat kepada Kanwil. Nah, ini apa pula kata orang nanti kan, seolah-olah KUA ini telah jadi Kemenak pula, jangan begitu kan. Kita tidak ingin ada aturan jenjang-jenjang yang harus kita lalui. Kita di KUA bagaimana mengkoordinasikan ini dengan Kasih yang ada, kemudian Kasih nanti mengkoordinasikan ini dengan Kemenak melakukan itu dengan pusat, kan itu. Harapan kita nih Pak Kudus 2022 mungkin bisa mengobati hati kita semua. Bagaimana revitalisasi ini untuk kita Siak ada. Nah, harapan kita ya kalau bisa semuanya kepada semua seluruh kecamatan yang ada revitalisasi, dana revitalisasi yang informasinya untuk tahun 2022 itu Pak Kudus 150 juta. Nah, jadi artinya ini di luar bangunan ya. Nah, kita tidak kejar bangunan dulu, kita kejar makna rehabilitasi itu dalam perayaan pelayanan. Kalau 150 kalau untuk kita buat, kalau kita gunakan Pak Kudus, ya seperti kita sekarang lah, butuh kita untuk pembenahan informasi IT kita bisa eksternalnya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Pak Kudus. Dan itu memang kita mohon doa restu kepada kita semua, kan itu, kepada stakeholder yang ada di KUA Kecamatan Bunga Raya, kita bisa saling bersatu, kita kompak dalam menjalankan makna revitalisasi ini. Kemudian kepala KUA kita juga kita berharap bagaimana dia bisa melakukan terobosan-terobosan ini kepada Kemenak, sehingga harapan kita makna revitalisasi bisa kita raih. Jangan kita hanya menjadi penonton Pak Kudus. Jadi penonton harus jemput bola. Harus wajib sekarang kita harus menjemput bola. Maka lakukanlah pendekatan dengan Pak Kemenaknya, dengan Pak Kabid dan Pak Kanwil. Mudah-mudahan harapan kita 2022 Siak secara umum Pak Kudus, dan secara khusus kita Bunga Raya kita usahakan untuk revitalisasi ini. Terima kasih. Amin Pak Kudus. Terima kasih Bapak Harman sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Bunga Raya. Amin sekalian, itulah tadi sekelumit info siang
yang bincang-bincang pada siang berbahagia. Mudah-mudahan menggugah para stakeholder yang ada disampaikan oleh para pengantar tadi, memberikan motivasi. Intinya adalah revitalisasi ini mudah-mudahan tahun depan kita diraih untuk bisa yakin kita ya. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.